nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa dan berkumpul di majelis ilmu secara online ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Dan tak luput pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita masih bisa merasakan nikmatnya iman sampai saat ini, dan beliau pula yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bram yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing malam ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada founder dan para panitia yang sudah mengadakan acara kajian rutin ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau membantu dan berpartisipasi dalam meramaikan kajian kami malam ini yang Masya Allah luar biasa. Sedikit informasi kepada akhwati fillah wa ikhwanillah, ada beberapa peraturan maupun adab yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang kedua, mohon untuk menggunakan pakaian yang rapi dan menutup aurat, dan lebih afdalnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Yang ketiga, mohon untuk tidak on mic maupun say hand kecuali ada aba-aba dari pemateri dan moderator. Dan mohon untuk tidak berbagi layar saat kajian berlangsung karena itu bisa mengganggu jalannya kajian. Yang keempat, jika ingin on cam, tafadol asal tidak mengganggu jalannya kajian. Dan yang terakhir, mohon untuk tidak live sembarangan saat kajian berlangsung. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Fitri sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara kajian pada malam hari ini bersama pemateri kita yaitu Kak Bramasta Singgih. Baik, sebelum kita lanjut ke acara, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Alhamdulillah, itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pembukaan. Sebagaimana yang telah kita lewati bersama, mari kita mulai forum kajian malam ini dengan mengharap ridha Allah, dan kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka. Baik, sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah, wa biidznillah kita dipertemukan di majelis online yang insya Allah mulia ini untuk menuntut ilmu, dengan tema kajian kita malam hari ini adalah kajian kitab Arba'in Nawawi, hadis ke-7, pertemuan ke-8. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita ikuti dan simak bersama materi pada malam hari ini. Tafadol kepada Kak Bramasta Singgih untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilakan. Tafadol Kak. Jazakillahu khairan katsiran wa jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia yang telah memberikan kepada saya kesempatan pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kawan-kawanku, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama tentu kita bersyukur nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan juga nikmat hidayah, agar kita malam hari ini bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali, meluangkan waktu kembali untuk bisa saling berbagi ilmu. Sharing malam hari ini
semua itu atas bimbingan, hidayah, dan seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Mungkin banyak teman-teman kita di luar sana yang malam hari ini lebih memilih untuk main game, lebih memilih untuk keluar nongkrong, lebih memilih untuk kopdar ya, karena sekarang biasanya hari-hari kopdar ya, malam Sabtu. Mungkin banyak teman-teman kita yang memilih untuk itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita malam hari ini untuk bisa berkumpul di sini, walaupun mungkin materi yang disampaikan nantinya kurang menarik, pematerinya juga mungkin kurang menarik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita semua, yang menuntun kita semua. Malam hari ini bisa berkumpul, dan itulah yang seharusnya patut untuk kita syukuri. Dan semoga perkumpulan kita malam hari ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga terus tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini juga terus tercurah dan limpahkan juga kepada seluruh keluarga beliau, para istri dan anak-anak beliau, anak keturunan beliau hingga saat ini, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kembali kita membahas satu kitab, yang mana kitab ini adalah kitab yang cukup ringkas, kitab hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat ringkas sekali ya, sangat pendek sekali, sangat tipis sekali mungkin kalau dicetak, karena hanya berisi 42 hadis saja. Namun hadis-hadis yang ternyata dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di sini digolongkan oleh para ulama sebagai al-jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang pendek-pendek memang. Namun ternyata makna dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ini memiliki makna yang sangat luas. Bahkan hadis-hadis ini rata-rata adalah hadis-hadis yang menjadi pondasi-pondasi tiang-tiang agama kita. Terutama di hadis yang kedua, yang dijuluki sebagai Ummul Hadis, induknya para hadis. Karena para ulama menggolongkan kalau hadis-hadis yang lain itu menjelaskan tentang hadis yang kedua yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka Masya Allah malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali membahas, dan kita sampai di hadis yang ke-7 malam hari ini. Al-Hadisus Sabi', hadis yang ke-7 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan di sini, An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang beliau memiliki kunyah ya, julukan Abi Ruqayyah. Kunyah beliau adalah Abu Ruqayyah Tamim ibn Ausin. Nama asli beliau adalah Tamim ibn Ausin, anak dari Ausin Ad-Dari. Nah, ini wilayah asal beliau ya, Ad-Dari. Radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-din, agama itu adalah nasihat. Kulna, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Maka para sahabat bingung. Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama ini adalah nasihat untuk Allah yang pertama. Yang kedua, nasihat untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nasihat untuk Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
nasihat untuk pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin. Dan yang terakhir, wa'ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin itu sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin sampai di sini masih ada yang bertanya-tanya. Apa maksudnya ad-dinu an-nasihah? Agama adalah nasihat. Ini salah satu hadis yang ketujuh yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang hadisnya sangat-sangat pendek. Tapi ternyata maknanya sangat luas sekali. Penjelasannya sangat luas sekali. Insya Allah kalau ini mau dirincikan satu persatu, dijelaskan dengan sangat detail, mungkin sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya, kita belum selesai mungkin. Tapi insya Allah kita akan berusaha malam hari ini bagaimana poin-poin penting yang ada di dalam hadis ini, di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, bisa kita selesaikan di hadis yang ketujuh, dan semoga tidak ada yang terlewat. Walaupun mungkin tidak terlalu rinci, namun semoga poin-poin penting tidak ada yang terlewat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa maksudnya ad-dinu an-nasihat? Yang pertama mungkin kita bahas tentang ad-din dulu. Apa makna ad-din? Beberapa ulama akhirnya menggolongkan ad-din menjadi dua. Yang pertama, ad-din al-amal, kemudian ad-din al-jaza. Dinul amal wa dinul jaza. Apa yang dimaksud? Yang pertama, dinul amal. Agama, ad-din, agama yang berkaitan dengan amal perbuatan kita. Kemudian ad-din ada yang bermakna al-jaza. Ada yang bermakna balasan. Itu bagian dari agama yang kelak menjadi balasan kita atas perbuatan kita. Yang tadi ad-din al-amal, dinul amal ya. Agama yang berkaitan dengan amal perbuatan kita. Kemudian amal perbuatan kita itu nanti akan masuk ke dinul jaza, kepada pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Kalau ad-din itu bermakna al-jaza juga, balasan. Salah satunya di dalam surat yang paling sering kita baca. Surat apa yang paling sering kita baca, teman-teman? Surat apa? Ada yang tahu? Yang paling sering kita baca. Insya Allah semua sama. Ini adalah surat yang paling sering dibaca. Nggak akan beda-beda insya Allah. Kira-kira surat apa? Anas. Anas. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ya. Surat yang paling sering dibaca. Nah, kalau Anas mungkin sering kita baca, tapi nggak akan sesering Al-Fatihah. Pasti masih jauh lebih sering Al-Fatihah. Karena setiap sholat pasti dibaca, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Bahkan di rokaat-rokaat yang nggak perlu baca surat pendek, kita tetap harus baca surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah adalah yang paling sering kita baca pasti. Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat, situ ayatnya berbunyi Maliki Yaumiddin, raja atau yang merajai hari ad-din. Hari apa yang dimaksud? Hari agama? Agama apa yang dimaksud? Hari pembalasan maksud. Dinul jaza. Hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan. Maka ad-din di situ juga bisa bermakna al-jaza. Namun di dalam hadis ini maknanya ad-dinul amal atau ad-dinul jaza. Makna di dalam hadis ini yang dimaksud adalah dinul amal. Ad-din yang berkaitan dengan perbuatan kita, amal kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Maka ketika dikatakan ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kita tinggal mencari apa yang dimaksud dengan nasihat. Makna an-nasihah di sini di dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian,
Itu berbeda dengan makna ketika kita mungkin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan mungkin ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat bagi kita di dalam bahasa Indonesia apa maknanya? Memberikan wejangan ya. Itu bahasa wejangan itu bahasa Jawa ya. Memberikan arahan kepada saudara kita yang lain untuk bisa menemukan jalan kebaikan. Atau memberikan arahan kepada saudara kita yang lain agar meninggalkan sesuatu yang buruk. Ya pokoknya menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Itu makna nasihat di dalam bahasa Indonesia. Kalau secara KBBI saya nggak hafal ya. Mungkin teman-teman lebih hafal. Apa makna nasihat di dalam KBBI? Itu di dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi di dalam bahasa Arab itu jauh lebih luas lagi. Tidak hanya sebatas memberikan arahan kepada saudara kita untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Tidak sebatas itu. Tapi yang dimaksud an-nasihah di dalam bahasa Arab, itu maknanya semua perbuatan baik. Nah, maknanya adalah semua perbuatan baik itu masuk ke dalam an-nasihah. Maka ketika sahabat tadi tanya di dalam hadis itu, ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah SAW. Liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihatnya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala lillahi mina wa 'ammatihi. Nasihat itu diperuntukkan untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk seluruh pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin itu sendiri. Kalau kita memaknai nasihat itu dalam makna bahasa Indonesia, itu sangat sempit sekali. Maka mungkin kita bingung ketika ad-dinu an-nasihah untuk Allah. Agama adalah nasihat untuk Allah. Nasihat yang seperti apa? Nah, kita akan bingung. Tapi kalau maknanya sesuai dengan makna bahasa Arab, seluruh perbuatan baik, maka kita nggak akan bingung lagi. Semua itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatil muslimin, seluruh pemimpin muslimin, dan wa'amati, untuk seluruh kaum muslimin itu sendiri. An-nasihah, seluruh perbuatan baik. Maka kita rinci lagi, yang pertama untuk Allah. Apa maksudnya an-nasihah untuk Allah? An-nasihah lillah tatadhamman amrayn. Nasihat untuk Allah itu setidaknya ada dua yang bisa kita lakukan sebagai bentuk nasihat kita. Nasihat apa tadi teman-teman ya? Seluruh perbuatan baik. Jadi jangan sampai kita salah menerjemahkan. Perbuatan baik kita kepada Allah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ikhlasul ibadah lahu. Yang pertama tentu mengikhlaskan semua segala macam peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pertanyaannya, kalau kita diciptakan untuk beribadah dan peribadatan kita nggak ikhlas kita tujukan kepada Allah, lalu buat apa? Jangan jelas di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan golongan jin dan golongan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan sekarang di muka bumi. Kita hidup sampai kita mati itu tujuan utamanya apa teman-teman? Untuk beribadah. Bukan untuk main-main, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati dunia ini karena kita hidup cuma satu kali. Bukan. Kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Jadi segala macam bentuk perbuatan kita kaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kerja, cari nafkah, kita niatkan untuk ibadah. Baik itu menikah, kita cari pasangan kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu yang lain-lain, pilih sekolah, pilih kampus, dan lain sebagainya. Semua itu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaitkan dengan segala macam bentuk peribadatan kita kepada Allah. Itu tujuan kita hidup di dunia. Maka
Dengan tujuan utama kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama bentuk nasihat kita kepada Allah adalah ikhlasul ibadah lahu. Mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi jangan lagi ada riya di antara kita. Tapi susah kayak. Nah, susah memang. Tidak ada para ulama yang mengatakan menghindari riya itu gampang. Tidak ada. Semuanya berkata susah. Tapi harus tetap dihindari. Bukan berarti karena susah, kita biarkan riya itu ada. Justru karena susah itu semakin tertantang kita untuk menghindari yang namanya riya. Menghindari yang namanya kita tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghindari adanya tendensi-tendensi lain di dalam niatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dihindari, harus berusaha, harus berjuang keras. Karena riya itu bisa datang sebelum kita beribadah, di saat kita beribadah, dan setelah kita beribadah. Itu riya. Saking bahayanya, bisa datang sebelum, di saat, dan setelah. Dan di dalam 3 waktu ini kita harus terus melawan. Sebelum ibadah, kita harus lawan. Di saat kita ibadah, kita harus lawan tetap. Kita perangi yang namanya riya. Setelah ibadah pun, masih ada kemungkinan kita akan riya dari ibadah kita. Maka terus kita berusaha memerangi yang namanya riya agar muncul keikhlasan murni di dalam niat kita, di dalam hati kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni. Ibadah itu hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perihal ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, benar-benar mempraktekkan syahadat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar. Dengan benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Syahadat kita itu, kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kita sudah bersaksi dengan seperti itu. Nggak cukup hanya di bibir saja. Nggak cukup hanya di mulut saja, di lisan kita saja. Tapi perbuatan kita ternyata jauh dari itu. Ini nggak cukup teman-teman sekalian. Harus kita praktekkan, kita buktikan di dalam amal kita, perbuatan kita. Dari ucapan kita, asyhadu alla ilaha illallah. Benar nggak perbuatannya seperti itu? Atau jangan-jangan perbuatannya tidak seperti itu? Ucapannya hanya di lisan saja, di bibir saja. Terbatas hanya persaksian, pengakuan belaka. Tapi ternyata bukti dari pengakuan itu nggak ada. Maka sama saja dusta. Jika kita sudah bersaksi, kita akan mentauhidkan Allah. Prakteknya pun harus seperti itu. Dalam segala macam hal, kita harus percaya segala macam makhluk yang ada di muka bumi ini, di seluruh alam semesta ini, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus percaya itu, yakin, karena kita sudah bersaksi, dan di dalam prakteknya pun kita harus membuktikan. Kalau kita yakin semua yang ada di dalam alam semesta ini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Ini kita harus yakin. Kadang-kala orang hanya percaya kalau Allah yang menciptakan. Iya betul, ini Allah yang menciptakan. Tapi orang tidak percaya kalau Allah semuanya yang mengatur. Kok bisa? Banyak buktinya teman-teman. Buktinya ketika ada gunung meletus. Ini sekarang ya, beberapa hari lalu ketika hujan lagi deras-derasnya itu di daerah Jawa Timur terutama ya, atau mungkin di daerah teman-teman juga. Ada beberapa gunung api yang mulai aktif lagi, akhirnya tumpah lahar dinginnya seperti di Lumajang ya kemarin. Itu siapa yang mengatur semua ini? Kok bisa hujan 3 hari berturut-turut nggak berhenti? Di rumah saya teman-teman, hampir bisa dikatakan hujan tuh nggak berhenti. Berhenti cuma sebentar, gerimis, nanti hujan lagi terus lagi, berhenti sebentar gerimis. Itu 3 hari seperti itu. Jadi hampir nggak ada panas 3 hari, mendung terus. Sampai akhirnya sungai meluap, banjir di sana, di situ juga banjir. Siapa yang mengatur semua itu? Yang
mengatur hujan, yang mengatur awan, yang mengatur mendung, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah yang mengatur. Lah, tapi kok bisa ada orang yang minta nyarang hujan? Ada atau enggak di daerah teman-teman? Saya juga nggak tahu. Kalau di daerah saya banyak. Bahkan jasa pawang hujan itu banyak sih. Kok bisa? Padahal jelas Allah yang mengatur turunnya hujan. Kapan hujan itu turun, di mana hujan itu turun, seberapa lama hujan itu turun, semuanya Allah yang ngatur. Kok bisa sekarang ada orang minta hujan itu dipindah ke siapa? Ke pawang hujan. Kok bisa? Padahal yang ngatur Allah. Kalau dia tahu yang ngatur itu Allah, harusnya dia minta ke siapa? Minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya hak, punya leluasa untuk berdoa kepada Allah. Kapanpun, dimanapun. Apalagi pada saat yang dibutuhkan. Hujan. Kemudian kita butuh untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kenapa kita nggak langsung minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat 2 rakaat kemudian minta pada Allah. Atau melakukan amal soleh yang lainnya, kemudian kita bertawasul dengan amal soleh kita itu, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah tolong hujankan di tempat lain. Yang di sana lebih butuh, lebih bermanfaat di sana. Karena di sini sekarang saya mau mengadakan kegiatan misalkan. Kenapa nggak langsung minta sama Allah? Kenapa mintanya kepada pawang hujan? Berarti dia sebenarnya nggak yakin kalau semua itu Allah yang ngatur. Kita semua ini sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa, teman-teman berdoa, semuanya sama. Yang membedakan hanya bagaimana usaha kita benar-benar memohon hanya kepada Allah pada saat doa itu. Bagaimana kita mempraktekkan adab-adab doa. Bagaimana kita berwudu sebelum berdoa, melakukan amal soleh terlebih dahulu sebelum berdoa, bersolawat sebelum berdoa. Itu yang penting. Maka kemungkinan besar doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada saat-saat yang memang kita benar-benar butuh saat. Kalau orang-orang yang paham Allah yang mengatur semuanya, dia akan minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan dia pergi ke pawang hujan. Yang rata-rata, mungkin kalau saya persentasikan, 90% pawang hujan yang ada di Indonesia itu semuanya penipu. Penipu, 90% itu. 9 dari 10 pawang hujan. Itu penipu. Kalau ada yang benar pun bisa menyarang hujan, bisa menjadi benar-benar pawang hujan, itu pakai jin. Jadi pilihan kita cuma 2 kalau ke pawang hujan. Antara kita ditipu, atau kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi apa enggak rugi? Jelas rugi. Sedangkan kalau kita langsung berdoa kepada Allah, kita dapat pahala, bisa jadi justru doa kita yang lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh-contoh. Kemudian juga ketika gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Gunung meletus. Kalau agama lain yang melakukan, kita nggak usah pedulikan. Biarkan saja, itu agama dia. Terserah dia. Nah kita nih, umat Islam, umat Muslim, kadang-kadang ikut-ikutan. Ketika gunung meletus, kita taruh sesajen-sesajen. Kita taruh persembahan-persembahan. Kepala kerbau lah, kepala kambing lah. Kadang kambing 1 ekor. Kita lemparkan ke dalam kawah. Kita lemparkan persembahan kita itu ke dalam kawah. Biar apa? Biar gunung apinya nggak marah. Biar penunggunya nggak marah. Nah, kita tanya, siapa penunggu gunung api? Kok bisa kita mengatakan biar penunggunya nggak marah? Siapa penunggunya emang? Siapa yang bisa mengendalikan gunung api itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semuanya yang mengatur. Kapan gunung api itu meletus, kapan gunung api itu aktif lagi, kapan gunung api itu mengeluarkan lahar dingin atau larva panas, semuanya Allah yang mengatur. Kenapa kita nggak langsung mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa harus kita takut sama penunggu gunung tersebut? Emang siapa penunggunya? Sampai kita takut, sampai kita berikan persembahan-persembahan. Wala'iyadu billah. Maka kalau masih ada umat muslim yang seperti ini, dia nggak jujur dengan syahadatnya, teman-teman. Dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bertekad untuk mentauhidkan Allah, tapi ternyata pada faktanya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ini, nasihah kita kepada Allah
dengan cara benar-benar mentauhidkan Allah, kemudian mengikhlaskan seluruh peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh sesuatu, minta langsung sama Allah. Jangan lewat orang lain. Kita punya hak, punya kesempatan yang sangat luas. Bangun di sepertiga malam yang terakhir. Semua orang punya kesempatan bangun. Emang ada yang nggak sempat untuk bangun, Allah tutup kesempatannya untuk bangun? Nggak ada. Semuanya Allah buka. Tapi kenapa kita nggak mau? Kita nggak mau bangun, kemudian kita minta lewat orang lain. Minta agar hujan ini dialihkan lewat pawang hujan. Boleh nggak minta hujan dialihkan? Boleh, teman-teman. Boleh. Ketika kita mungkin ada hajat, butuh memang untuk hujan ini dialihkan ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat, hujan itu turun di sana, boleh. Kita minta sama Allah seperti itu. Tapi kita doa sendiri, nggak perlu bayar pawang hujan mahal-mahal. Yang ada ditipu. Atau jangan-jangan dia pakai jin. Kita termasuklah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Maka butuh apa-apa sama Allah, doa langsung, minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk nasihat kita kepada Allah. Yang kedua, bentuk nasihat kita li kitabihi, untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa. Yang pertama tentu membela kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela dengan apa? Dengan mempertahankan adanya kitab itu. Jangan sampai ada orang lain atau orang di luar sana, orang kafir, orang non-muslim yang mencoba-coba mengusik kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Itu bentuk pembelaan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk yang lain dalam kita membela kitab Allah dengan menghafal. Dengan menghafal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum kitab Al-Qur'an ini ya dituliskan di dalam lembaran-lembaran kemudian dijadikan satu, semua para sahabat dulu hafal dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga di dalam hati dan pikiran para sahabat. Kemudian barulah ketika para sahabat yang hafal dengan wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah ini, mereka tumbang di medan perang, mereka wafat satu persatu. Akhirnya barulah Al-Quran ini dituliskan agar terjaga. Nah sekarang tugas kita untuk menjaga kembali. Salah satunya dengan menjaga wujud tulisannya. Ya betul, jangan sampai ada yang memalsukan tulisan Al-Quran. Kita jaga dengan sebaik mungkin. Kalau sampai ada percetakan-percetakan Al-Quran yang tidak benar, dia ada dari orang-orang kafir mungkin yang sengaja mengubah cetakan Al-Quran, kita harus jaga. Kita harus musnahkan cetakan-cetakan yang nggak benar. Itu kalau kita bentuk penjagaan kita dari segi fisiknya. Kemudian kita jaga juga dengan menghafal Al-Quran. Kita hafal semampu kita. Mampu 30 juz, hafalkan 30 juz. Mampu juz 30, ya harus ditambah. Masa sampai usia kita yang saat ini masih juz 30 aja. Dari SD juz 30 sampai sekarang juz 30 aja. Nambah Ustaz, tapi sering lupa gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita berusaha untuk menambah hafalan kita terus sampai di usia kita nanti umur 40 tahun mungkin kita sudah berhasil menghafal 30 juz. Siapa yang nggak kepengen? Insya Allah kita semuanya kepengen. Ini yang pertama. Bentuk penjagaan kita, pembelaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, membenarkan semua kabar yang ada di dalam Al-Quran. Yakin kita, kalau semua kabar yang ada di dalam Al-Quran itu benar ada. Ini bentuk nasihat kita. Yang kedua, terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kabar yang bahkan menurut kita tidak masuk akal sama sekali, kalau itu ada di dalam Al-Quranul Karim, maka harus kita benarkan hal itu. Kita harus yakin bahwa itu nggak mungkin salah, kabar itu pasti benar. Yang ketiga, mengerjakan apa-apa, segala macam perintah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ini bentuk nasihat kita. Semua perintah.
Tadi yang pertama kita jaga, kita bela Al-Quran. Yang kedua, kita yakin kalau semua beritanya benar. Yang ketiga barulah, setelah kita yakin semua beritanya benar, nggak ada keraguan sedikit pun, la raiba fi. Nggak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Kalau Al-Quran itu semuanya benar. Maka yang ketiga harusnya kita melaksanakan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran. Perintah menutup aurat dengan benar ada di dalam Al-Quran. Perintah melaksanakan sholat ada di dalam Al-Quran. Perintah haji ada di dalam Al-Quran. Semua macam perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, kita berusaha untuk melaksanakan semuanya. Semuanya, tanpa pilih-pilih. Apalagi yang wajib ya, yang wajib jangan dipilih-pilih. Semuanya kita kerjakan. Nah, yang sunnah-sunnah, jangan lagi dipilih-pilih. Semuanya yang ada di dalam Al-Quran, kita berusaha untuk kerja. Yang keempat tentunya, menjauhi segala macam larangan yang ada di dalam Al-Quran. Kita berusaha setelah mengerjakan semua apa yang diperintahkan, setelah itu menjauhi segala macam apa yang dilarang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Janganlah kalian mendekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan wala taf'aluz zina. Jangan kerjakan zina, enggak. Redaksi yang Allah katakan adalah wala taqrabuz zina. Jangan dekati itu zina. Apalagi mengerjakan. Dekati saja jangan. Apa hal-hal yang bisa membuat kita mendekat kepada zina? Ya, tentu berkomunikasi dengan lawan jenis yang tidak ada kepentingan di sana. Berkholwat, berdua-duaan dengan lawan jenis. Walaupun ada kepentingan, nggak boleh tetap untuk berdua-duaan. Kemudian yang lainnya juga video call. Ya termasuk ya. Sekarang juga, walaupun nggak berduaan di ruangan tertentu, video call. Satunya di kamarnya, satunya juga di kamarnya. Sama-sama sendirian, video call. Wal'iyadzubillah. Berlawanan jenis dan bukan mahram. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati itu zina. Karena ketika mendekat, pasti suatu saat akan tercebur. Pasti. Gak usah tunggu lama-lama. Mata dia lama-kelamaan akan bersih. Lisan dia lama-kelamaan akan berzina. Pikiran dia lama-kelamaan akan berzina. Karena dia mencoba untuk mendekat. Maka inilah beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk nasihat kita kepada Al-Quranul Karim. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, teman-teman. Nasihat kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu, kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar Rasul Allah, utusan Allah. Kita yakin tanpa keraguan sedikit pun. Jangan sampai saat ini kita masih ragu. Jangan-jangan Nabi Muhammad ini bukan utusan Allah ya. Jangan-jangan utusan siapa ya? Kok saya ragu? Wal'iyadzubillah. Kalau sampai saat ini masih seperti itu, kayaknya harus syahadat lagi. Harus itu. Karena masih ragu di dalam hati. Padahal dia sudah bersyahadat. Harus syahadat lagi kalau seperti itu. Yang pertama tentu, harus iman. Haqqan. Dengan benar-benar keimanan, kalau Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan Allah. Gak mungkin berdusta dan tidak pantas untuk didustakan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa shadiqun masduq. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat-sangat jujur dan pantas untuk dibenarkan semua ucapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shadiqun masduq. Jadi gak pantas untuk didustakan. Setelah kita yakin bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Yang kedua apa? Mengimani, percaya, yakin dengan semua apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar-kabar yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar beliau pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita harus yakin dengan hal itu.
Siapa sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa teman-teman? Mungkin ada yang tahu di sini. Abu Bakar. Masya Allah, barakallah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali membenarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang ada di zaman itu mungkin ketika Nabi tiba-tiba pagi hari menceritakan hal tersebut kepada kita, mungkin kita akan tertawa. Akan tertawa, mungkin bahkan terbahak-bahak mendengarkan cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nggak masuk akal sama sekali. Dan kita imannya sangat lemah. Berbeda dengan Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya benar. Tidak akan mungkin beliau berdusta alaihi salatu wassalam. Maka semua kabar yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama juga kabar-kabar yang akan datang tentang tanda-tanda kiamat, tentang siksa kubur, tentang bagaimana kehidupan nanti di akhirat, setelah kita dibangkitkan, setelah dari padang mahsyar, setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semua kabar-kabar itu wajib untuk kita benarkan. Ini bentuk nasihat kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang merupakan bentuk nasihat kita kepada Rasul Allah adalah mutaba'ah. Mutaba'ah. Benar-benar mengikuti. Ikut. Gampang apa nggak gampang? Gampang insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat ini, syariat Islam ini, bukan tanpa pembimbing, bukan tanpa contoh, bukan tanpa suri tauladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata juga mengutus seorang Rasul bagi kita semua umat Islam. Biar apa? Biar kita gampang untuk beragama ini. Hanya tinggal ikut saja. Hanya tinggal mutaba'ah saja. Ikut. Contohnya sudah ada. Tuntunannya sudah ada. Nih, kalau mau ikut yang itu. Ikut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tinggal kita mau apa enggak. Ikut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasul kerjakan, kita berusaha untuk kerjakan juga. Kecuali yang menjadi kekhususan Rasul ya. Yang itu memang umum untuk seluruh kaum muslimin. Rasulullah contohkan, Rasulullah kerjakan, kita berusaha kerjakan juga. Jangan kita alasan, loh itu kan nggak wajib, nggak termasuk rukun Islam. Bagi kita kan nggak wajib, kan itu sunnah, kan cuma sunnah. Walayahillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Ayo kita kerjakan ini, kita amalkan ini, kita bersemangat untuk melakukan ini. Loh, itu kan cuma sunnah, kan nggak wajib. Kan kalau ditinggalkan kan nggak apa-apa. Kalau dikerjakan tapi dapat pahala. Walayahillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seringkali berpendapat seperti itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Kita mampu melaksanakan 100 sunnah mungkin dalam sehari. Kerjakan kalau bisa. Ada yang lain cuma mungkin mampunya 50 sunnah dalam sehari. Silakan kerjakan 50 sunnah. Yang kalian mampu, yang kalian bisa maksimal di situ. Jangan ketika kita mampu, diajak sama teman kita. Ayo sholat sunnah yuk. Kan cuma sunnah. Ayo duha yuk. Waduh. Kan ditinggalkan tidak apa-apa, tidak dosa. Walayahillah. Jangan sampai seperti itu. Kita diajak untuk melaksanakan suatu kebaikan dan kita mampu, laksanakan langsung. Jangan juga ditunda-tunda. Langsung laksanakan saat itu juga, saat kita luang, saat kita sempat, saat kita mampu. Kalau ditunda-tunda bisa jadi nanti kita sudah nggak sempat, nggak luang lagi, nggak mampu lagi mungkin bahkan. Kerjakan saat itu juga sebagai bentuk mutaba'ah. Kita ikut dengan apa yang Rasul kerjakan. Yang Rasul nggak kerjakan, yang Rasul nggak pernah contohkan, sudah.
lebih baik ditinggalkan. Nggak perlu kita bikin-bikin baru, nggak perlu. Allah tidak menyuruh kita sebagai umat Islam untuk membuat sesuatu yang baru. Susah, repot. Kita sudah punya contoh, tinggal ikut. Tinggal jiplak. Nih, ikut yang ini nih. Semuanya sudah dicontohkan secara rinci, secara jelas. Ikut yang sudah ada contoh. Nggak perlu lagi bikin-bikin baru. Logikanya teman-teman. Kalau toh sampai saat ini, di usia kita yang saat ini, kita nggak mampu melaksanakan semuanya yang sudah dicontohkan. Nggak mampu kita. Rasul sudah mengerjakan apa saja, kita semuanya sudah kerjakan misalkan. Misalkan sudah ada yang mampu untuk mengerjakan semua. Tapi kayaknya nggak ada yang mampu ya. Nah, kalau semuanya yang sudah dicontohkan pun kita belum mampu, lah ngapain kita bikin-bikin yang baru misalkan. Melakukan apa yang ternyata Rasul tidak contohkan. Logikanya seperti itu. Nah, yang sudah jelas-jelas dicontohkan aja kita nggak mampu kerjakan semuanya. Ketika diajak, mungkin ya kita nggak meremehkan sunnah, tapi memang belum mampu untuk mengerjakan. Ya nggak apa-apa, disadari itu. Tapi jangan juga kita akhirnya bersemangat untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, ini yang keliru. Salah satu bentuk mutabaah kita, ikuti yang sudah ada, jangan bikin-bikin yang baru. Itu mutabaah kita, bentuk nasihat kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara singkat saja teman-teman, sebenarnya banyak sekali, tapi sudah hampir menyentuh jam 9 malam. Ya, tinggal 2 lagi ya, tentang nasihat kita kepada Amirul Mukminin, A'immatul Muslimin, pada para pemimpinnya kaum muslimin. Apa bentuk nasihat kita kepada mereka? Yang pertama, A'immatul Muslimin ini dibagi 2 teman-teman. Yang pertama para ulama, yang kedua para umara. Ulama ya kita tahu ya, para alim ulama kita, para kiai kita, para ustaz-ustaz kita mungkin. Yang termasuk ke dalam para alim ulama, itu kita harus berbuat nasihat kepada mereka. Harus berbuat baik kepada mereka. Yang kedua umara. Pemimpin. Pemimpin secara administratif. Negara kita negara demokrasi. Siapa pemerintahan kita? Siapa pemimpin kita? Siapa presiden? Itu yang harus kita berbuat baik kepada mereka semua. Itu bentuk nasihat kita kepada a'immatul muslimin. Yang pertama tadi ulama. Bagaimana bentuk nasihat kita? Tentu dengan mencintai mereka. Mencintai para ulama. Benar-benar cinta kita karena mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada para ulama karena Allah tentunya. Nah, dengan cinta kita ini adalah bentuk nasihat kita juga kepada para ulama. Kemudian yang kedua dengan menghormati tentunya ya. Menghormati, menjaga, membantu para ulama ketika mereka butuh bantuan kita. Ada para ulama yang mungkin butuh untuk diantar ke suatu tempat untuk dakwah beliau. Ketika kita mampu, kita antar. Ada ulama yang butuh untuk diterbitkan tulisan-tulisannya. Pada ulama yang nulis mungkin hanya pakai kertas biasa, pakai pulpen gitu ya. Dan sudah lengkap tulisannya, pengen disebarluaskan, pengen diterbitkan. Ketika kita punya usaha penerbitan buku, misalkan kita bantu para ulama. Atau kita punya kenalan yang bisa menerbitkan buku-buku beliau, kita bantu para ulama. Ini salah satu bentuk nasihat kita kepada para ulama. Yang lain juga bentuk nasihatnya adalah membela para ulama. Ketika ada yang mengganggu jalan dakwah para ulama, kita bela. Ketika ada yang menyakiti para ulama, kita bela. Ketika ada yang menghina para ulama, kita bela. Ini salah satu bentuk nasihat kita kepada para ulama. Dan tentu dengan menghargai ilmu mereka. Ini yang paling utama. Dengan menghargai ilmu mereka, ini bentuk nasihat kita kepada para ulama. Bagaimana cara menghargai ilmu para ulama? Pertama tentu dengan belajar kepada beliau-beliau. Menjadi pewarisnya beliau-beliau. Ulama pewaris para nabi. Kemudian siapa yang melanjutkan perjuangan para ulama? Pewaris-pewaris selanjutnya. Nah, siapa pewaris-pewaris selanjutnya kalau bukan dari generasi kita? Jangan saya lah. Yang lain aja tuh. Mungkin yang itu saja. Kalau saya, janganlah. Saya nggak ada minat jadi ulama.
Andaikan semua di generasi kita ini berpendapat seperti itu, terus siapa yang mau jadi ulama? Andaikan semuanya acuh tak acuh seperti itu. Wah, dia aja deh yang jadi ulama. Saya mah nggak pantas, nggak pengen lah, nggak minat, nggak ada bakat misalkan. Kalau semuanya berpendapat seperti itu, kira-kira siapa yang mau melanjutkan perjuangan para ulama untuk menjadi pewaris para nabi? Maka salah satu bentuk nasihat kita kepada para ulama dengan melanjutkan perjuangan beliau, dengan menghargai ilmu-ilmu beliau, salah satu caranya ya dengan belajar kepada beliau. Nah, ini dia tentang ulama. Kemudian tentang umara, bagaimana? Kurang lebih sama. Yang pertama tentu dengan mencintai para pemimpin. Mereka sudah memberikan kepada kita keleluasaan untuk beribadah. Bahkan mungkin beliau kafir misalkan. Karena negara kita negara demokrasi ya, kita nggak bisa mengatur itu. Qadarullah yang terpilih adalah pemimpin kafir. Tapi beliau masih mengizinkan kita untuk beribadah dengan bebas, dengan leluasa, bahkan dijamin keamanannya. Kita beribadah di masjid, dijamin keamanannya. Kita mengadakan kajian-kajian offline ataupun online seperti ini, dijamin keamanannya. Nah itu, pemimpin-pemimpin yang seperti itu, kita wajib mencintai mereka, menghormati mereka, menjaga harga diri mereka, kemudian membantu mereka ketika mereka butuh bantuan. Ini bentuk nasihat kita kepada para umara, para pemimpinnya kaum muslimin. Dan juga tentu jangan sampai kita menjatuhkan harga diri. Loh, kalau kita mau menasehati mereka gimana? Nasihat ya? Nasihat yang bentuknya ajakan kepada kebaikan atau sebuah teguran dan lain sebagainya. Kan kita cinta sama mereka. Tentu kita nggak mau mereka terjerumus kepada keburukan, kepada kesesatan. Kita nggak mau. Jangan sampai mereka mendolimi rakyatnya. Kita nggak mau. Maka bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada mereka? Tentu dengan cara yang baik. Dari kata an-nasihah saja kita berperilaku yang baik. Maka dalam rangka memberi nasihat kepada mereka pun kita harus pakai cara yang baik. Jangan sampai pakai cara-cara yang menjatuhkan harga diri mereka, mempermalukan mereka, kemudian membuat mereka sakit hati mungkin, mendolimi mereka bahkan wal'iyadzubillah. Makanya ada beberapa ulama atau beberapa ustadz-ustadz itu yang tidak mau untuk ikut turun ke jalan. Ikut teriak-teriak dari pinggir jalan itu nggak mau. Karena nggak pantas. Kalau memang kita mau memberikan masukan, memberikan saran, memberikan nasihat kepada pemerintah, nggak seperti itu cara. Ada birokrasi-birokrasi lain yang di negara kita ini bisa kita lakukan sebenarnya, yang jauh lebih mulia daripada teriak-teriak dari pinggir jalan. Kita beberkan semua aib-aib pemimpin kita. Wah, ini korupsi, ini. Dari pinggir jalan. Kira-kira pantas apa nggak pantas? Dalam rangka ad-dinu an-nasihah. Kita kaum muslimin nih. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Dan salah satunya li'a'immatil muslimin. Untuk pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin. Apakah dengan kita berteriak-teriak dari pinggir jalan itu pakai toa dan segala macam? Itu bentuk nasihat kita kepada mereka. Nah, itu mungkin menjadi renungan kita masing-masing ya. Silakan dipikirkan kembali bagi para aktivis-aktivis ya. Kira-kira itu bentuk nasihat kita bukan kepada para pemimpin. Kalau bukan, ya jangan kita lakukan. Kalau ternyata ada cara yang jauh lebih baik, ya kita lakukan cara yang jauh lebih baik insya Allah. Itu beberapa bentuk nasihat kita kepada a'immatil muslimin, baik dari kalangan para ulama maupun dari kalangan para umara, pemimpin kaum muslimin. Yang terakhir, ad-dinu an-nasihah li'amati, untuk seluruh awamul muslimin, untuk seluruh kaum muslimin ya secara umum, atau orang-orang ya secara umum, awam, secara umumnya kaum muslimin, semua kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk an-nasihah juga kepada mereka. Berbuat baik juga kepada seluruh kaum muslimin. Ya, dengan segala macam perbuatan baik ya banyak sekali.
dengan menghargai mereka, menghormati mereka, sopan santun terhadap mereka, tidak mendolimi mereka, banyak sekali ya. Kalau kita perincikan satu persatu akan sangat panjang sekali ya teman-teman. Dan juga salah satu nasihat kita adalah dengan nasihat. Nasihat dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Dengan memberikan ajakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk-buruk. Kita kasih saudara-saudara kita nasihat, ajakan, masukan dan saran agar kita bisa menuju kepada sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawashaw bil haqq." Mereka itu seringkali saling menasehati, wa tawashaw. Saling, bukan satu menasehati, satunya nggak mau, bukan gitu. Tapi saling menasehati, yang ini menasehati, yang satunya juga nanti saling menasehati. Dalam kebenaran, wa tawashaw bil as-sabr. Dan saling menasehati juga dalam kesabaran. Mereka mengajak kepada sesuatu yang baik, mengajak kepada kebenaran, dan dalam kesabaran. Inilah sifat orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kepada saudara-saudaranya bukan saling gak peduli, tapi saling peduli, saling sayang, saling menasehati, saling mengajak kepada kebaikan. Ini sifat kaum muslimin yang seharusnya sebagai bentuk nasihat kita kepada awamul muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. Maka tidak benar perkataan bahwa lebih baik urus dirimu sendiri, gak usah urus orang lain. Apalagi ketika kita diberikan nasihat. Ketika kita diberikan nasihat oleh saudara kita, oleh teman kita, mungkin nasihat itu nasihat yang baik. Mereka memberikan itu kepada kita karena mereka sayang. Bukan mereka benci. Kalau mereka benci, pasti kita dijerumuskan kepada keburukan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, mereka biarkan. Itu kalau benci. Biar dia terjerumus ke dalam neraka, terserah dia. Itu kalau benci. Tapi kalau sayang, mereka akan peduli sama kita. Mereka akan menasihati kita, mereka akan menegur kita. Dan ketika kita diberikan nasihat sama mereka, jangan lakukan ini. Karena itu dapat mendatangkan murka Allah. Kelak engkau akan dijebloskan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urus saja dirimu sendiri. Kita mengatakan seperti itu. Walayatubillah. Jangan sampai teman. Itu bentuk nasihat dari teman kita untuk kita, dari saudara kita untuk kita. Maka jangan kita tolak mentah-mentah. Jangan kita justru lecehkan dia, menghina dia, atau bahkan mengintimidasi dia, mendolimi dia. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi salah persepsi kalau lebih baik mikirkan diri sendiri. Lebih baik mengurus diri sendiri daripada mengurus orang lain. Enggak, salah besar. Karena sebagian besar manusia itu enggak pernah sadar dengan kesalahan dirinya sendiri. Sebagian besar. Dan kita pun seperti itu. Dia akan sadar kapan? Ketika orang lain yang menegur. Selama ini dia naik motor lewat jalanan desa, ngebut aja, terserah dia. Mau kenceng-kenceng gaspol, terserah dia. Wah, mau ada anak kecil, mau ada apa, dia nggak peduli. Menurut dia benar. Menurut dia nggak salah. Karena itu jalanan umum, jalanan mbah dia mungkin yang bikin, atau bapak dia yang memperbaikin misalnya. Menurut dia nggak salah. Kapan dia tahu kalau itu salah? Ketika ditegur sama tetangganya. Ketika dia disuruh pelan-pelan sama orang lain. Pelan-pelan, banyak anak kecil. Biasanya ada pelang kayak gitu ya. Barulah dia sadar kalau itu salah. Sebelum dikasih pelang, dia nggak pernah sadar kalau dia salah. Nah, ini manusia. Makanya Allah perintahkan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling menasehati kalian. Kalau nggak saling menasehati, cuma ngurus dirinya sendiri, kalian mau jadi orang yang egois, nggak bakalan kalian menemukan jalan yang benar, nggak bakal. Karena kita jarang menemukan kesalahan diri kita sendiri. Makanya perlu nasihat dari orang lain. Orang lain pun perlu nasihat dari kita. Terus saling menasehati, maka kita sedikit demi sedikit akan menuju kepada jalan kebaikan insya Allah. Salah kalau kita berpikir urus saja dirimu sendiri, jangan urus orang. Itu salah besar. Apalagi mengatakan
saya tuh orangnya nggak mau usil ya sama orang lain. Jadi saya mau ngurus diri sendiri aja. Wala'iyadzubillah. Sebuah nasihat dikatakan usil sama dia. Saya orangnya tuh nggak usil sama orang lain, udah. Saya nggak mau mikirin urusan dia, pokoknya saya pikir urusan diri saya sendiri saja. Nggak benar seperti itu, teman-teman. Karena urusan kaum muslimin itu yang tidak termasuk urusan pribadi ya. Yang itu terlihat mata, kita bisa berikan nasihat, kita bisa ajak kepada kebaikan. Itu menjadi urusan kita bersama. Karena kita saudara satu sama lain. Maka nggak benar kalau kita mau egois, pikir diri sendiri, nggak peduli sama orang lain. Itu tidak benar ya. Salah satu bentuk nasihat kita peduli sama orang lain, terus amar ma'ruf nahi mungkar, berikan nasihat-nasihat yang baik, terus ajak orang lain kebaikan dan mencegah mereka dari segala macam kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini dari hadis yang ke-7 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon saya ditegur, mohon saya diingatkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator apabila barakallahu fiik. Baik, silakan kepada moderator. Apabila ada pertanyaan, kita masuk ke tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya secara langsung atau secara tertulis, kami persilahkan. Atau moderatornya tidak sengaja keluar ya, mungkin ada gangguan sinyal. Kalau begitu mungkin izinkan saya untuk memimpin secara langsung ya. Khawatir terlalu malam. Kalau sudah jam 9 lebih waktu Indonesia Barat, maka mungkin saya persilahkan yang pertama kepada saudara Evan ya, saudara Evan mengangkat tangan. Silakan, saudara Evan mungkin, saudara atau saudari, saudara ya sepertinya. Silakan, saudara Evan, untuk bisa open mikrofonnya diaktifkan, silakan bertanya secara langsung. Atau mungkin melalui kolom chat. Karena rasa kalau angkat tangan sepertinya ingin bertanya langsung ya. Nah, silakan saudara Evan. Tidak ada? Mungkin nggak ada, lagi tidur Ustaz. Oh, ternyata lewat kolom chat ya. Kalau lewat kolom chat, kita lanjut ke yang lain. Mungkin dari ada Anisanya, ada 2 di sini. Anissa Bintang yang lebih dulu mungkin ya tadi ya. Tadi aku Ustaz nih. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, kan Anissa dulu. Anisanya ada 2 ya. Coba yang Anissa Bintang. Nah, Mungkin Kak Anissa yang itu duluan, Ustadz yang ngangkat tangan. oh gitu ya. Nah, silakan Tapi Kak nggak Anissa. apa-apa sih, kakak duluan. Oh baik, terima kasih untuk Kak Anissa. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita sudah memberikan nasihat kepada saudari kita, namun kita mendapatkan tanggapan yang kurang mengenakan. Contoh saja, kata-kata sok suci ataupun kayak surga milik lo sendiri aja. Padahal kita sudah menasehatinya dengan bahasa yang baik, cara yang baik. Nah, pertanyaan saya, apakah kita masih ada kewajiban untuk menasihati saudara kita ini, Ustadz? Dan satu lagi ya Ustadz, bagaimana cara kita sebagai seorang anak untuk menasehati orang tua kita? Terima kasih. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan katsiran atas pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, insyaallah. Saya berusaha jawab dengan singkat ya, semoga nggak kepanjangan, karena kebiasaan kalau saya jawab itu kepanjangan. Bismillah. Nah, yang pertama tadi, bagaimana ketika kita menasehati itu terus timbal baliknya ternyata nggak enak ke kita. Ya, kita dicela, kita dituduh yang enggak, kita dihina dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya tadi tentang apakah setelah itu kita wajib tetap untuk menasehati? Nah, barakallahu fiik. Yang jelas yang pertama tadi ya,
kita mendapatkan timbal balik yang tidak enak dari sebuah nasihat, dari sebuah ajakan kebaikan yang kita lakukan, dari dakwah yang kita terapkan, itu sebuah hal yang sangat wajar. Sangat wajar sekali. Dan bahkan rata-rata seperti itu. Jarang sekali kita mengajak kepada kebaikan itu, kemudian timbal baliknya juga baik. Responnya baik. Itu jarang sekali. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pasti, orang itu sulit untuk diajak kepada kebaikan. Sulit untuk menerima kebaikan. Kecuali setelah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, teman-teman. Rasul pun seperti itu. Ini Rasul ya. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan. Terbaik. Dan cara dakwah beliau pasti dakwah yang terbaik. Tapi lihat teman-teman. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, masih jadi biasa-biasa aja nih. Manusia yang biasa-biasa aja. Ya penggembala kambing, kemudian membantu pamannya, biasa-biasa aja. Sopan, santun. Semua masyarakat kaum kafir Quraisy itu cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, tanpa terkecuali. Bahkan Abu Jahal sangat-sangat cinta sama ponakannya. Tapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mengajak kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala, apa yang Nabi dapat? Cacian, celaan, cemoohan, hinaan, tuduhan, kemudian lemparan kotoran hewan, lemparan batu sampai sandal beliau berdarah-darah. Itu yang beliau dapatkan ketika apa? Ketika mengajak kepada kebaikan. Jadi itu sangat-sangat wajar sekali. Kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan. Berbeda kalau kita ngajak malaikat. Gak usah diajak, insya Allah mereka semua sudah baik. Tapi mengajak manusia, itu yang akan kita dapatkan. Dikatakan sok suci lah, pemegang kunci surga lah, dan lain sebagainya. Ekstrim lah. Pokoknya tuduhan itu banyak banget ya. Dan saya pribadi sangat-sangat sering merasakan hal tersebut. Ya biarkan saja. Kemudian, tadi kita sudah sebutkan firman Allah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalian itu saling menasehati di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, tapi jangan lupa juga saling menasehati di dalam kesabaran. Percuma kalau kita menasehati dalam kebaikan, tapi nggak sabaran orangnya, emosian. Percuma. Dia harus dua-duanya ada. Bersabar dan juga terus semangat untuk menasehati di dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, setelah kita sudah pernah menasehati, apakah kita masih berkewajiban untuk terus menasehati? Sebenarnya sudah gugur kewajiban. Gugur sudah. Kita melihat kemaksiatan itu di depan mata. Saat itu juga kita tegur. Kita ingkari, baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan, ataupun hanya dengan hati misalkan. Itu iman yang terlemah, paling lemah dengan hati. Tapi kalau sanggup dengan perkataan, sanggup lagi dengan perbuatan, kita cegah kemungkaran tersebut. Sudah selesai kita nasihati satu kali, dia nggak mau terima, selesai. Tanggung jawab kita sudah selesai. Gugur sudah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita sudah nggak dimintain lagi tanggung jawab, karena kita sudah pernah menasehati. Perkara setelah itu dia mengulangi lagi. Kita sudah pernah nasihatin, tapi dia terus ngulangin. Kita mau nasihatin lagi itu terserah kita. Itu jadi tambahan pahala saja bagi kita. Nggak mau nasihatin karena kita nggak mau cari perkara, ya juga nggak apa-apa. Tanggung jawab kita sudah gugur insya Allah, karena kita sudah pernah menasihati. Itu kalau kita berbicara tentang gugur atau tidaknya kewajiban. Kita sudah pernah menunjukkan kepada jalan kebaikan, ini loh salah ini, yang kamu kerjakan ini buruk, ini salah, itu loh yang baik. Kita sudah pernah tunjukkan, tapi dia nggak mau terima, sudah selesai, tinggalkan. Biar kita nggak baper ya, biar kita nggak sakit hati dengan penolakan dia, dengan kemudian cacian-cacian dia, hinaan dia. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana cara kita menasehati ibu, ya, orang tua, bapak, atau mungkin yang lebih tua lagi mbah.
nenek, kakek. Nah, tentu berbeda ya. Ketika kita menasehati seseorang yang lebih muda atau bawahan kita dengan menasehati seseorang yang lebih tua atau atasan kita. Beda pasti. Kalau kita di kantor saja, menghadapi atasan-atasan. Mungkin ada yang kerjanya di kantor yang punya atasan. Kira-kira kalau kita mau menasehati atasan kita, caranya gimana? Masa iya caranya, "Hei Pak, sini duduk. Kamu nih tadi habis berbuat kesalahan, sini duduk. Tak nasehatin kamu." Kira-kira berani nggak kita ke atasan kita kayak gitu? Kayaknya besok dapat SP3, langsung cari kerjaan lain. Enggak kayak gitu. Mungkin kita ke bawahan berani seperti itu, nggak ada masalah. Kamu, sini, cleaning service misalkan. Kita atasan cleaning service. Berbuat kesalahan, kita dudukkan, langsung kita nasihati, kita berani, nggak ada masalah. Tapi kalau ke atasan, nggak seperti itu caranya. Sama, kita menasehati adik, mungkin caranya beda dengan menasehati kakak. Begitu pula menasehati orang tua. Tentu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang berbeda. Menasehati orang tua bisa dengan cara mengajak. Mengajak, bukan menggurui. Bukan. Jadi jangan sampai kita ke atasan kita tuh menggurui. Ke orang yang lebih tua dari kita menggurui. "Bu, Pak, nggak gitu, itu salah itu. Menurut Ustadz itu, waduh itu salah itu. Itu maksiat, dosa itu. Bid'ah itu, segala macam." Wah, kacau. Kalau seperti itu caranya. Caranya harus dengan mengajak. Atau minimal bertanya lah. Bisa dengan mengajak, mengarahkan kepada kebaikan. "Bu, Pak, coba yuk tonton salah satu video Ustadz ini yuk tentang zakat misalkan. Ini loh, Pak, Bu, kok saya baru dapat ya. Ternyata kata Ustadz ini tuh zakat mal tuh wajib. Kan Ibu, Bapak ini orang kaya ya. Tapi kok selama ini nggak pernah zakat mal ya. Mungkin aku yang salah, mungkin saya yang salah. Tapi kok kata Ustadz ini gimana ya Bu ya? Coba penjelasannya gimana kira-kira ya Bu ya, Bapak ya?" Bisa dengan cara seperti itu. Kita ajak untuk menonton suatu kebaikan, menonton video ceramah Ustadz dan lain sebagainya. Atau kita dengan cara bertanya, "Pak, Bu, mau tanya nih, kan saya ilmu agamanya masih dikit banget ya daripada Ibu sama Bapak. Saya mau tanya hukumnya tutup aurat itu apa ya Bu ya? Selama ini soalnya aku kan atau saya kan nggak diajarin tutup aurat sama Ibu Bapak. Tapi kok kayaknya saya baca-baca itu tutup aurat wajib ya. Ibu kayaknya juga selama ini jarang tutup aurat kalau cuma arisan aja." Itu misalkan. Dengan cara bertanya, nanti mereka akan menjawab, "Oh iya nak, iya tutup aurat itu wajib sebenarnya." Wajib sih, karena di agama memang Ibu tahu itu wajib. Tapi ya gimana ya, Ibu memang belum melaksanakan. Bisa jadi dengan seperti itu. Maka dengan seperti itu, Ibu atau Bapak atau orang tua kita akan terketuk lama-lama hati. Oh, anak saya sudah mulai ngerti. Anak saya sudah mulai dewasa. Dia sudah mulai banyak ilmunya. Maka kayaknya saya harus memperbaiki diri. Tuh, cara memperbaiki orang yang lebih tua dari kita atau atasan-atasan kita. Termasuk nanti, ini para cewek-cewek ya. Cewek-cewek, akhwat-akhwat. Nanti, ataupun bahkan sekarang kalau sudah ada yang menikah. Dan nanti bagi yang akan menikah, kalau mau nasehatin suami, persis caranya seperti nasehatin orang tua. Jangan suami itu didebat. Jangan suami itu dibantah. Jangan suami itu disalahkan. Jangan. Berantem yang ada main pecah-pecahan piring nanti. Nggak akan masuk nasihatin. Karena apa? Karena suami atasan. Atasannya ibu-ibu. Atasannya para istri. Jangan lagi pakai, Mas, kok kamu ngerjain itu sih? Itu dosa itu. Nggak dengerin ceramah Ustadz apa gimana? Berantem, kacau, pukul-pukulan yang ada nanti itu. Kalau sesama petinju ya. Bahaya. Jadi caranya istri itu harus pintar caranya. Persis seperti dia ingin menasihati orang tua. Pakai dengan cara bertanya seperti tadi. "Mas,
kok kayaknya kalau kayak gitu salah ya Mas ya. Saya pernah baca di kitab ini, apa saya yang salah baca, apa saya yang salah pemahamannya, coba Mas baca coba. Kira-kira gimana Mas? Oh iya deh. Ya betul sih, kitab ini betul. Iya saya yang salah selama ini sih, memang saya masih nggak bisa berhenti merokok misalkan. Nggak bisa berhenti merokok masih. Tapi ya saya yakin juga sih kalau rokok itu haram, ya betul. Ya semoga suatu saat bisa berhenti merokok lah. Uang rokok bisa buat susunya anak-anak, bisa. Ya alhamdulillah. Kalau dengan cara seperti itu. Tapi kalau dengan cara menyalahkan, dengan cara mendebat, Mas rokok itu haram itu, kata Ustadz itu haram. Gimana sih nggak dengerin Ustadz? Kacau, nggak bisa. Atau kita ajak debat, Mas, dalilmu apa coba? Merokok halal, coba sini duduk coba. Nih saya punya dalil, kitabnya ada. Coba buka kitabmu misalnya. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kacau, karena suami atasan kita. Atasannya para istri maksudnya. Nah, jadi harus berbeda bentuk nasihat kepada bawahan atau kepada orang yang lebih muda dengan kepada orang yang lebih tua. Dengan kepada atasan kita. Suami salah satu atasan kita. Jadi harus pintar-pintar cari cara. Kita tertantang nantinya mencari cara yang terbaik. Kalau sampai berhasil, oh, Masya Allah. Selain itu pertolongan dan hidayah dari Allah ya. Tapi usaha kita untuk mencari jalan terbaik itu udah Masya Allah ya. Barakallah fiqh, kira-kira itu yang bisa saya jawab ya. Afwan, jadi kepanjangan pasti. Coba, next pertanyaan berikutnya. Semoga nggak kepanjangan. Nah, dari Anissa ya. Anissa lagi, nah. Yang kedua sekarang, Anissa kedua. Bentar, Ustaz. Nah, saya tunggu kok. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ya? Kan kita pernah menyerah kepada Allah, dan aku pernah cerita kepada teman sama satu kakak lain. Aku bilang, Kak, gimana sih? Kan kita anak introvert kan, aku sama kakak lain aku. Terus aku sering cerita, Kak, ini gini, terus aku sampai menyerah, dan sampai tangan aku tuh luka, sampai nangis. Dan aku bilang, Kak, aku capek, aku menyerah, sampai detik-detik aku pengen menyerah. Tapi kata dia bilang, sabar deh, ini kan banyak ujian, dan apakah kita untuk menyerah itu boleh nggak sih? Dan apalagi kita sampai kita pengen bunuh diri. Yang pertama, yang kedua, nah tadi ada grup sebelah, bukan grup ini, grup sebelah yang bahas kasar, apakah boleh? Dan nggak tahu diri, nggak ada halak kepada lebih tua, apakah kita secara menasihatin kayak gimana? Dan itu juga anak bocil, dan itu gimana cara menasihatinnya, Kak? Syukran. Baik. Barakallahu fiik, ada dua pertanyaan juga ya, Masya Allah, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang menyerah ya, intinya tentang menyerah di dalam kehidupan. Kita harus tahu teman-teman sekalian, salah satu bentuk ibadah yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia adalah ujian. Kita hidup tadi kita sudah bahas untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satunya dengan cara diuji. Dikasih ujian dan cobaan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa manusia itu mengira? Apa manusia itu berpikir kalau mereka itu akan dibiarkan gitu aja setelah mereka mengaku mereka beriman? Dia ngaku nih, saya ngaku misalkan, saya beriman kepada Allah, terus saya pengennya dibiarin gitu aja sama Allah, dibiarin bersenang-senang, dibiarin menikmati hidup di dunia ini, wahum la yuftanun, terus nggak diuji sama sekali. Apa mereka berpikir seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak, teman. Semakin mereka berkata saya beriman, semakin mereka ingin meningkatkan keimanan mereka, tentu ujian yang akan didapatkan akan jauh lebih berat lagi daripada sebelumnya. Kalau imannya biasa-biasa aja,
biasa aja ujiannya. Atau nggak punya iman, nggak ada ujiannya. Itu dia, barometernya di situ. Kalau kita lihat, siapa paling berat ujiannya dari seluruh umat manusia? Siapa teman-teman? Ada yang tahu? Dari seluruh umat manusia yang paling berat ujiannya siapa? Rasulullah. Rasulullah. Para rasul dan para anbiya. Para rasul dan para nabi. Itu yang paling berat dan paling besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling berat. Kemudian setelah itu generasi setelah para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terus akan seperti itu ujian-ujian yang mereka dapat. Ujian kita ini ya Allah, ringan sekali. Jangankan dibandingkan dengan ujiannya Nabi, dibandingkan dengan ujiannya para sahabat, nggak ada apa-apanya teman-teman. Coba kalau kita mungkin berpikir ingin menyerah ya, dalam kehidupan, ingatkah kita dengan kisah perang Uhud? Perang Uhud yang pasukan kaum muslimin itu sudah kalah sudah. Di perang Uhud itu kalah. Setelah mereka menang perang Badar ya, kemudian ada di hati mereka mungkin sedikit mengentengkan. Dan pada saat itu juga mereka tidak mematuhi seluruh strategi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nggak patuh sama strategi Rasulullah. Akhirnya apa? Kalah. Sampai-sampai ada dari kaum kafirin itu yang ingin memprovokasi kaum muslimin biar mereka nyerah. Kaum kafirin ada yang teriak-teriak apa? Rasulullah sudah terbunuh. Nabi Muhammad sudah terbunuh. Kaum kafirin berteriak-teriak seperti itu. Dan hampir semuanya ikut-ikutan berteriak. Ye, Rasulullah sudah terbunuh. Ye, habis sudah. Akhirnya apa yang terjadi di kalangan para sahabat? Ya Allah, sebagian besar para sahabat itu menjatuhkan pedangnya. Jatuh sudah. Langsung tertunduk, berlutut, terduduk, lemes, nggak ada tenaga sama sekali. Bayangin teman-teman, bayangin kalau kita di posisi para sahabat, sedang berjuang dengan orang yang paling kita cinta, Rasulullah Muhammad SAW, terus orang kafir tiba-tiba di tengah kecamuknya perang itu, mereka berteriak, Rasulullah sudah terbunuh, Rasulullah terbunuh. Apa rasanya kita? Udah capek, nyerah sudah, mau ngapain lagi? Itu yang dirasakan oleh sebagian para sahabat saat itu. Kemudian ada satu sahabat datang, ngeliatin sahabat-sahabat yang lain, kok sudah pada duduk, kok sudah pada lemes, kok pedangnya sudah pada dilepas. Ditegur sama sahabatnya, hei, apa yang kamu lakukan? Kok duduk-duduk kayak gini, lemes kayak gini, ambil, angkat pedangmu lagi. Kata dia, ya Allah, kau nggak dengar kah Rasulullah sudah terbunuh? Terus mau apa lagi, kata dia. Mau ngapain lagi? Maka apa kata sahabat yang ingin menyemangati tadi ini? Kalau benar Rasulullah itu sudah terbunuh saat ini, kenapa engkau nggak bangkit dan susul Rasulullah Muhammad SAW? Sekarang juga kita bangkit, perang lagi, dan kita nyusul Rasulullah Muhammad SAW. Oh iya tadi. Kenapa justru saya nggak mau nyusul Rasulullah? Kalau memang Rasulullah sudah terbunuh. Nah, ini salah satu contoh. Ketika kita nyerah, apakah benar nyerah itu keputusan terbaik? Atau jangan-jangan justru bangkit untuk titik darah penghabisan itulah solusi terbaik dalam kehidupan kita? Apakah dengan mengiris-ngiris tangan itu solusi bagi kehidupan kita? Bagi seluruh permasalahan kita? Apakah dengan menggantung leher kita, gantung diri atau bunuh diri? Minum baygon, minum misalkan, ya minum apalah ya, racun tikus, racun, segala macam racun kita minum. Apakah itu solusi bagi segala permasalahan kehidupan kita? Enggak, teman-teman. Nggak dapat solusi sama sekali. Alah, biar sudah, Ustaz. Yang penting saya mati selesai. Loh, kata siapa? Kata siapa mati itu selesai? Sejak kapan Al-Quran dan As-Sunnah, agama yang kita peluk ini, mengatakan kalau mati itu selesai? Sejak kapan?
Jadi terkadang itu saya melihat orang-orang yang bunuh diri. Walaupun saya mungkin nggak pernah merasakan permasalahan hidup seberat mereka. Tapi ketika saya melihat mereka bunuh diri, yang ada di pikiran saya itu apa? Kasihan. Kasihan banget. Justru jauh lebih baik dia hadapi permasalahan hidupnya seberat-berat apapun. Sampai Allah benar-benar sayang sama dia, sampai Allah benar-benar jatuh cinta sama dia, dia dikasih cobaan yang paling berat dari segala macam cobaan. Itu jauh lebih baik daripada dia bunuh diri. Kasihan teman-teman. Dia pikir setelah mati selesai. Ternyata setelah mati, dia dapat permasalahan yang jauh lebih besar. Karena hukuman bunuh diri bukan main-main teman-teman. Bahkan ulama ada yang menyatakan kekal dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kekal. Selama-lamanya kekal. Bukan mampir ke neraka, bukan. Kekal. Selama-lamanya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bunuh diri. Saya ketika dengar berita orang bunuh diri itu yang di pikiran saya kasihan. Kok bisa dia punya berpikiran bunuh diri? Kok bisa dia pikirannya setelah mati semuanya selesai? Kata siapa? Di alam kubur dia bakal diapain sama para malaikat? Mending dia menghadapi permasalahan di dunia daripada ketemu malaikat di alam kubur. Wallahi. Mending. Hadapin sudah permasalahan dunia apa sih? Mentoknya di mana sih? Saya seperti ini bukan tidak pernah merasakan titik terendah dalam hidup. Pernah banget. Pernah banget pengen nyerah, pernah banget. Tapi alhamdulillah saya masih punya pedoman itu. Kalau sampai saya memilih bunuh diri, Allah, setelah kematian entah apa yang akan saya rasakan. Jadi di titik terendah saya pun saya masih punya semangat untuk bantu. Dan mungkin salah satu kisah perang Uhud dari para sahabat itu tadi bisa jadi semangat bagi kita. Lo ngapain nyerah? Wong kita hidup lo nggak lama. Ngapain kita mendahului takdir Allah untuk mencabut nyawa kita lebih dulu? Loh kita hidup di dunia nggak lama. Sampai kapan sih kita hidup? Sampai 100 tahun? 200 tahun? Nggak ada yang sampai 200 tahun. Sampai 100 tahun pun jarang. Paling banyak 60-an tahun, 70-an tahun sudah meninggal. Sebentar teman-teman. Sebentar banget. Sebentar lagi kita meninggal. Setelah live ini ditutup, kajian ini ditutup, siapa yang ngira dari kita kalau masih ada yang hidup? Nggak ada yang bisa jamin. Bisa jadi setelah ditutup, wafat. Sebentar kehidupan di dunia ini. Terus kenapa kita harus mendalui takdir Allah Subhanahu wa taala dengan bunuh diri, dengan nyerah? Itu dari pertanyaan yang pertama. Jadi bunuh diri itu bukan jelas, itu bukan solusi ya teman-teman. Jelas. Nyerah pun bukan solusi. Justru dengan bangkit, luapkan segala macam bentuk tenaga terakhir yang kita punya, sudah sampai titik darah penghabisan. Seperti perjuangan para sahabat. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah masih hidup. Dan beberapa sahabat akhirnya ada yang bisa selamat. Andaikan mereka nyerah, terus dibunuh dalam keadaan nyerah, mereka bukan mati syahid. Mereka bukan mati syahid. Tapi kalau mereka terbunuh dalam keadaan mereka masih berjuang, mereka syahid. Jadi nggak ada bagi kaum muslimin bunuh diri itu nggak ada. Ngiris-ngiris tangan nggak ada. Punya masalah, sholat 2 rakaat. Punya masalah, datang ke majelis ilmu. Wallahi, duduk di majelis ilmu, semua masalah tuh hilang teman-teman. Wallahi, saya sudah berkali-kali merasakan. Penuh masalah nih, kepala nih rasanya mau pecah. Datang duduk di majelis ilmu, walaupun nggak ngerti materi yang disampaikan itu apa, hilang semua masalahnya. Jadi nggak ada lagi bagi kaum muslimin menghilangkan permasalahan itu dengan ngiris-ngiris tangan, minum minuman keras, ikut balap liar, keluar malam-malam, itu nggak ada. Nggak ada. Dia bukan kaum muslimin berarti. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi tentang nasihat tadi ya. Kalau kita masih dianggap bocil, anak kecil yang nggak pantas nasihatin orang tua, terus gimana? Nah, orang tua kita itu atau siapapun yang lebih tua dari kita akan seterusnya menganggap kita sebagai anak kecil. Kakak kita, orang tua kita, om, tante, pak D, pak Le,
ya semuanya akan tetap menganggap kita anak kecil. Akan seperti itu terus. Jadi gimana solusinya? Ketika kita menasehati, Allah kamu masih kecil, bocil aja kok main menasehati gitu ya, sok-sok bicara agama. Baru lahir kemarin sore aja sekarang sok-sokan bicara agama misalkan. Banyak memang perkataan-perkataan itu seperti hinaan-hinaan seperti itu ya, saya dapati itu banyak sekali. Ya gimana? Kita memang akan tetap dianggap anak kecil sama mereka. Terus apakah kita berhenti menasihati mereka? Ya enggak. Dengan cara kita yang pertama tadi, jangan dengan cara menasihati sama orang yang lebih tua. Jangan pakai cara menegur, jangan pakai cara menyalahkan, jangan. Dengan cara bertanya, dengan cara mengajak untuk melihat suatu kebaikan. Diajak datang ke kajian, diajak ikut majelisnya MMBS. Nah, nggak masalah. Walaupun sudah tua, sudah ibu-ibu, nggak masalah. Kenapa? Boleh ikut kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah, boleh. Diajak sesekali. Nih Bu, itu insya Allah nanti bisa tanya-tanya sama ustadznya. Ibu punya permasalahan apa, bisa lah tanya-tanya. Yang penting ikut kajiannya. Boleh diajak seperti itu. Siapa tahu dapat hidayah. Kemudian dengan cara bertanya tadi ya ke orang tua. Bu, Pak, kok kayaknya hukum Islam mengatakan ini haram ya? Ini nggak boleh ya? Kira-kira benar nggak Bu, Pak? Coba saya pengen tahu dari Ibu sama Bapak gimana kira-kira. Bisa dengan cara seperti itu. Jangan dengan cara menegur, menyalahkan pada orang yang lebih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, yang bertanya secara langsung masih ada lagi? Nggak ada, insya Allah ya. Kita coba beralih kepada pertanyaan tertulis. Masya Allah, ini sudah malam sekali ya teman-teman. Mohon maaf ya. Baik, kita jawab secara singkat ya, insya Allah pertanyaan tertulis. Tadi ada yang bertanya, artinya haram ya setelah hujan itu na'am, haram. Kalau meminta doa kepada yang lebih solih gimana hukumnya? Boleh, selama dia nggak minta upah ya, selama dia benar-benar berdoa kepada Allah, karena mungkin kita menganggap dia lebih solih daripada kita, tapi dia nggak minta upah dan dia tidak menyatakan bahwa dia pawang hujan. Tapi kalau jelas-jelas dia menyatakan saya pawang hujan, silahkan bisa jasa pindah hujan ke saya. Nah itu jelas nggak boleh, haram. Bisa jadi dia penipu, itu yang pertama. Yang kedua, dia pakai jasanya para jin. Maka kita berbuat syirik kalau yang seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Tadi kata Ustaz tidak boleh berkuar-kuar agar pemimpin sadar kalau pemimpin itu salah. Tetapi kalau dilakukan dengan cara bertatap muka atau diajak bermusyawarah, tapi sang pemimpin tidak mau, malah acuh. Dan cuma satu solusinya dengan kuar-kuar di jalan, itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Intinya gini teman-teman. Cara untuk menuju kebaikan itu sebenarnya banyak. Tinggal kita mau cari apa enggak. Cara untuk menasihati pemimpin itu bukan cuma satu atau dua jalan, banyak sekali. Mungkin salah satunya dengan cara bermusyawarah tadi. Tapi bagaimana dengan cara bermusyawarah, dengan cara tatap muka, empat mata, mereka acuh tak acuh, selesai. Yang penting tanggung jawab kita selesai gitu. Yang penting kita sudah bernasihah kepada mereka. Kan tujuan kita menasihati bukan biar didengerin. Biar tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti selesai. Sudah gugur. Urusan didengerin, diturutin atau enggak, itu bukan urusan kita. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bermusyawarah, sudah berusaha nih, janjian, segala macam, bikin waktu untuk bisa ketemu, tapi mereka akhirnya acuh tak acuh. Itu udah selesai, tanggung jawab kita selesai. Walaupun belum sempat menasihati misal. Selesai. Kemudian kita katakan satu-satunya solusi, cuma keluar-keluar di jalan. Enggak, menurut saya itu bukan solusi. Betapa banyak keluar-keluar di jalan, enggak dihiraukan juga. Ditinggal pergi, lewat pintu belakang, betapa banyak seperti itu. Jadi, bukan satu-satunya solusi menurut saya. Masih banyak solusi-solusi yang lain. Kalau misalkan pun didengarkan, mungkin kita harus anarkis dulu di jalan. Sampai korban nyawa, sampai mukulin aparat, atau mungkin kita yang dipukulin aparat. Akhirnya banyak kezaliman terjadi di situ hanya untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Coba bandingkan. Kebaikan yang didapat sama keburukan yang didapat akhirnya lebih banyak mana? Jauh lebih banyak keburukan.
Belum lagi kalau kita rinci ya keburukan-keburukan yang terjadi. Sampah akhirnya berserakan. Wah, ini di hampir setiap tempat demo, tempat unjuk rasa. Aduh, saya lihat sampah-sampah tuh ya Allah. Terus siapa yang suruh bersihin kalau kayak gini? Sedangkan nasihatnya belum tentu didengerin sama pemimpin. Kalaupun didengerin, masih lebih parah hasil yang diberikan dari unjuk rasa, dari kericuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa tetap cari cara yang terbaik. Karena bagi saya pribadi, keluar dari pinggir jalan itu nggak pantas. Bagi kaum muslimin yang punya akhlak dan juga bagi pemimpinnya itu sendiri. Menjatuhkan harga diri pemimpin kita yang seharusnya kita nasihat kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana hukumnya kalau orang mau sholat sunnah tapi sholat fardunya bolong-bolong. Nah, yang jelas fardunya itu jauh lebih utama untuk jangan sampai bolong-bolong. Fardunya dulu baru sholat sunnahnya. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur bolong-bolong Ustaz, sekarang mau bertaubat tapi dengan memperbanyak sunnah. Itu yang bagus. Taubat dulu dari sholatnya yang bolong-bolong, harus nggak boleh bolong-bolong sholat sunnah, sholat fardu, kemudian ditambah dengan sholat sunnah. Karena apa? Karena yang sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Bisa jadi dengan memperbanyak yang sunnah, kemarin sholat wajib yang bolong-bolong bisa lebih disempurnakan, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin keluar duluan. Oh, Afwan. Nah, nggak apa-apa yang keluar duluan, nggak apa-apa yang sudah ngantuk mau mau tidur, nggak apa-apa duluan. Karena udah jam 10 ya di waktu Indonesia Barat, apalagi waktu Indonesia Tengah. Afwan Kak, boleh saya lanjut? Di sini udah Baik, mau jam silakan. 11. Apa pertanyaannya mau dilanjut apa gimana Kak? Terserah sih, kalau nggak dijawab semua kira-kira nggak apa-apa atau gimana, atau mungkin tetap mau diusahakan dijawab semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan Ustaz. 5 pertanyaan. Baik, silakan mungkin dipilih 2 saja ya dari 5 pertanyaan itu. Silakan dari moderator yang memilih yang mana yang lebih cocok, yang lebih pas dengan materi kita malam hari. Silakan. Baik Kak. Baik, pertanyaan dari Nurhalizah Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Misalnya kita punya teman yang dulu Masya Allah solehah, terus karena ada sesuatu masalah, dia berubah 180 derajat. Nah, sebagai temannya, bukankah kalau teman kita seperti itu harus kita rangkul, dinasehati, bukan malah dihina, tapi kita malah disuruh menjauh dari orang seperti itu. Nanti takutnya terikut kayak dia. Nah, bagaimana cara menepiskan kata-kata orang tersebut? Syukran Kak. Nah, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Apa yang disampaikan oleh orang tersebut itu tidak salah juga. Karena memang ada kemungkinan besar kita akan ikut sama teman-teman kita. Makanya nanti di hadis yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang bagaimana kita memilih teman-teman. Siapa orang yang pantas kita jadikan teman dekat. Itu ada nanti. Betul, ketika mungkin ada kawan lama kita, sahabat lama kita, mungkin dulu mungkin sama-sama berjerumus di hubungan itu, sama-sama di masa kegelapan dulu sebelum kita punya ilmu. Sekarang kita punya ilmu, alhamdulillah kita sudah hijrah. Nah, teman kita diajak hijrah, gak mau, dinasehatin segala macam, gak mau, masih tetap melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, masih tetap di kehidupan jahiliyah, misalkan. Terus gimana dong? Sedangkan kita sayang sama mereka. Kita mau mereka juga ikut ke sini. Nah, yang pertama tadi, perihal menggugurkan tanggung jawab kita di sisi Allah. Kita nasihati sekali saja itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Ya. Tanggung jawab kita sudah gugur. Dalam rangka menasihati teman kita. Satu kali, kita berikan nasihat, selesai. Itu sekadar menggugurkan kewajiban. Nah, kalau setelah itu kita mau nasihatin lagi, itu terserah kita. Itu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Tapi yang perlu jadikan garis bawah, poin penting, kira-kira lebih sayang mana kita kepada diri kita sendiri dengan kita kepada mereka? Kita lebih sayang kepada siapa? Kepada diri sendiri atau kepada mereka? Kalau memang kita lebih sayang kepada diri sendiri, dan memang itu seharusnya,
Justru kita memikirkan diri sendiri dulu. Ketika kita mendekat lagi kepada mereka, masuk lagi ke komunitas mereka, misalkan kita di komunitas MMBS nih, udah istiqomah di sini, balik lagi ke komunitas sana tuh, pengennya ngajak teman kita untuk kembali ke sini, untuk ikut ke sini mas. Tapi ternyata kita yang gak ikut lagi ke sana, karena kita dulu juga pernah di sana misalkan. Nah, risiko itu yang pengen dihindari oleh syariat kita, oleh syariat agama Islam. Makanya sekali memberikan nasihat, nggak diikutin, selesai. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terjun ke sana juga, hidayah belum tentu mereka dapatkan. Walaupun kita masuk ke diskotik untuk dakwah misalkan, dakwah harus masuk ke diskotik misalkan. Walaupun kita sampai ikut-ikutan minum-minuman keras sama mereka, belum tentu mereka dapat hidayah. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dipertimbangkan antara kebaikan dan keburukannya, antara manfaat dan resikonya. Lebih besar mana? Kalau lebih besar resikonya, sudah, jangan lakukan. Tetap di komunitas MMBS misalkan, sesekali berikan nasihat kepada mereka nggak masalah. Tapi jangan sampai mendekat sama mereka. Menjauh, harus menjauh. Nah, tapi kalau ada kemungkinan dia akan ikut, sudah mulai nih tertarik, ketika kita berikan ilmu, ketika kita ajak kajian, sudah mulai ada ketertarikan, maka kita mendekat. Tapi kalau nggak ada ketertarikan sama sekali, justru dia mengajak kita untuk kembali, jangan sekali-sekali mendekat. Itu dia jalan tengah yang bisa kita ambil antara memberikan nasihat dan juga menjaga diri kita sendiri dari kehancuran yang sama. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, kita bisa kita jawab. Satu lagi. Baik, pertanyaan terakhir dari Anissa Bintang Rujali. Saat kita menerima segala cobaan dari Allah, apakah semuanya akan dibalas pahala yang besar dari Allah? Kita menerima semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu nasihat kita kepada Allah, mungkin untuk disebutkan tadi ya, itu termasuk ke dalam ikhlas. Ikhlas juga termasuk ke dalamnya ridho, lapang dada, nerimo. Kalau bahasa Jawa itu legowo. Ya, nerimo, menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan yang menurut kita baik ataupun menurut kita buruk, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Jangan dikira ketika kita dikasih harta, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih pekerjaan yang enak, itu nggak ujian. Ujian juga, teman-teman. Ujian jadi bukan cuma ketika kita miskin, ketika kita punya utang banyak, ketika nggak bisa makan besok hari misalkan. Nggak seperti itu. Semuanya adalah ujian. Maka yang terpenting dari diri kita adalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapa yang menerima semua ketetapan Allah, ujian yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita, pasti ganjarannya akan besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar itu ganjarannya berapa? Orang yang sabar bisa menerima semua ketetapan Allah, ganjarannya berapa? Ganjarannya nggak ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas. Orang yang sabar itu pahalanya nggak pernah terbatas, nggak tahu berapa yang Allah akan kasih kepada orang-orang yang sabar. Makanya kalau ditanya besar apa enggak pahalanya, jelas besar sekali. Kalau besarnya ditanya berapa besarnya, nggak akan pernah tahu seberapa besar. Karena saking pahalanya besar sekali, nggak terbatas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang sabar, yang mau menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk cobaan dan ujian bagi. Allah Ta'ala alam bisawab, itu kira-kira ya. Nah, silakan ditutup moderator. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallah khair kepada Kak Bramasta atas pemaparan materi dan jawaban-jawabannya, Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk kakak tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini
bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup kajian malam hari ini, dan alangkah baiknya untuk Bramasta yang memimpin doa kepada Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang berpartisipasi. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada seluruh teman-teman yang mengikuti kajian kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita tetap dengan doa kepada terus bahkan Allah kita sudah melakukan. Baik, kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, ada yang kurang itu dari saya pribadi, saya minta maaf ya sebesar besarnya sampai larut malam sekali. Allah Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf dan dosa datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf, dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol untuk Kak Bramasta, mungkin bisa keluar terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dan teman-teman jika ingin keluar, silakan.